Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani NPM 192111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Nah, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Sekarang langsung saja masuk pada materi. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengaturan urutan belajar. Nah, pengaturan urutan belajar ini ditujukan itu untuk menentukan urutan proses proses selama pembelajaran. Nah, tanpa urutan yang tepat, itu tuh nanti ada beberapa materi yang tidak tersampaikan dari guru pada siswanya. Nah, jadi tuh kalau pengaturan urutan materi belajar ini tuh ada langkah-langkahnya, harus ada sesuai urutannya biar memudahkan guru maupun siswanya. Nah, dalam pengaturan urutan materi belajar ini ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adanya pendekatan prosedural. Nah, pendekatan prosedural ini gunanya itu untuk menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah suatu tugas. Nah, jadi ketika diberikan tugas dari guru atau guru memberikan tugas, itu tuh harus langkah-langkahnya tuh harus urut. Nah, jadi misalnya itu dalam langkah pembuatan penelitian sosial. Nah, di situ nanti dari proseduralnya itu dari mulai merancang metodenya, terus melakukan penelitian, terus melakukan mengkomunikasian, terus kemudian penelitian. Nah, untuk materi biasanya itu yang pertama menentukan topiknya, terus perumusan masalah, judul, pertanyaan, dan penelitian. Terus selanjutnya itu menetapkan tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu terus selanjutnya itu merumuskan hipotesisnya. Terus dari situ memilih subjek penelitian. Nah, terus setelahnya itu menganalisis jenis data, mengenali jenis data dan penelitian apa yang akan nanti ditujukan sebagai penelitian, terus menentukan metodologi penelitiannya. Nah, terus yang kedua itu ialah pendekatan hierarkis. Nah, untuk pendekatan hierarkis ini itu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang. Jadi dari fase ke bawah kemudian ke atas. Jadi dari fase yang mudah ke fase yang sukar. Nah, seperti itu. Untuk mempelajari konsep-konsepnya itu ada beberapa konsep yang konsep dasar ilmu pengetahuan itu mencakup beberapa. Itu yang pertama itu ada kenyataan, ada fakta, fenomena, masalah, data, terus bukti, terus asumsi, hipotesis, generalis, proposisi, terus postulat, terus teori, dan terakhirnya itu konsep. Sekarang masuk pada pengaturan waktu latihan. Nah, pengaturan waktu latihan ini guna untuk mengetahui berapa waktu yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau berolahraga dalam satu hari. Nah, seperti itu. Terus untuk mengatur suatu proses latihan itu dibutuhkan beberapa. Nah, yang pertama dibutuhkan beberapa
hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adanya jadwal olahraga. Jadwal olahraga itu sangat penting untuk saat kita ingin melakukan suatu kegiatan olahraga. Ditentukan dulu berapa hari seminggu. Nah, seperti itu. Terus setelah melakukan jadwal yang fleksibel itu untuk membagi waktunya, kemudian masukkan olahraga dalam jadwal harian. Nah, jadi tuh nanti di setiap 1 minggu itu nanti masukkan jadwal untuk olahraga. Jadi nanti entah hari Senin, Rabu, Jumat, atau hari apa, yang penting itu dalam 1 minggu itu ada minimal 3 kali olahraga. Terus memiliki rencana cadangan untuk melewati cadangan alternatif latihan. Jadi ketika dalam 3 hari tersebut itu tidak bisa, jadi ada cadangan hari alternatif yang lainnya. Nah, terus yang selanjutnya itu mengubah cara berpikir Anda, itu mengubah cara berpikir dalam suatu latihan. Jadi itu tuh jangan lagi berpikir kalau olahraga itu kegiatan ekstrakurikuler yang hanya dilakukan seminggu sekali. Nah, tetapi olahraga itu ditujukan untuk menyehatkan kebugaran jasmani atau menyehatkan tubuh. Nah, jadi itu olahraga itu merupakan investasi ke depan. Investasi di mana ketika kita masa muda sering berolahraga, untuk investasi ke depannya insya Allah badan kita itu akan sehat, kebugaran jasmaninya itu akan terjaga. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu menikmati aktivitasnya. Nah, ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita itu harus menikmatinya, jangan merasa tertekan. Bila ketika kita melakukan suatu aktivitas olahraga tetapi tubuh kita atau diri kita tuh merasa tertekan, mending itu jangan deh. Soalnya memang karena sesuatu yang dilakukan secara terpaksa atau tertekan itu tidak akan nyaman dan tidak akan menumbuhkan atau dapat memotivasi diri kita untuk sering berolahraga gitu. Jadi biasanya ada orang yang kalau berolahraga itu mut-mutan, itu nggak masalah, yang penting dia melakukannya itu secara dinikmati, jangan merasa tertekan. Nah, itu selanjutnya bahas tentang pengaturan lingkungan belajar. Nah, pengaturan lingkungan belajar ini saya mengambil dalam program untuk pendidikan di TK. Nah, dalam TK itu ada beberapa prinsip untuk pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama itu tingkat perkembangan anak. Nah, dimana tingkat perkembangan anak itu harus disesuaikan dengan anaknya, baik dari segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikologinya. Jadi setiap anak itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian itu ada stimulasi perkembangan anak, terus menghindari anak cedera, terus informasi yang berkaitan dengan anak, terus yang selanjutnya itu kegiatan yang harus dilakukan anak. Nah, akhirnya kita masuk pada metode mengajar. Metode mengajar ini ada beberapa metode yang harus dipahami oleh guru. Di sini saya mengambil 5 contoh metodenya. Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah itu guru memberikan penerangan atau pembelajaran itu secara lisan. Jadi tujuannya tuh pembelajaran itu seperti kayak yang ngomong gurunya terus memberikan motivasi, menjelaskan materi atau yang lainnya. Terus yang kedua itu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini memperlibatkan 2 orang atau lebih. Nah, mana nanti guru atau siswanya itu, guru menyuruh siswa untuk saling berpendapat atau bertukar pikiran untuk
berdiskusi mengerjakan suatu masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Terus selanjutnya itu metode demonstrasi. Nah, untuk metode demonstrasi ini jadi itu merupakan metode pelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu kayak metode ini tuh dipusatkan pada siswa, terus agar siswa itu dapat memahami apa isi dari materi yang dipelajarinya. Jadi ketika dia seperti mengenalkan apa yang dia pahami selama dia pelajari di sekolah, seperti itu. Terus selanjutnya metode resitasi. Nah, metode resitasi ini ditujukan itu merupakan metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resum dengan kalimatnya sendiri. Nah, jadi setiap habis mata pelajaran seperti itu, nanti guru tuh menyuruh siswanya untuk membuat resum pembelajaran apa atau materi apa yang telah dibahas pada hari ini. Nah, gunanya itu untuk memotivasi atau mempelajari untuk pembelajaran yang besoknya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi hari ini strategi mengajar itu tuh dalam gerakan atau strategi belajar gerak. Sebelum melakukan gerak itu kita harus mengetahui strategi atau tahapan-tahapan dalam pengajaran atau geraknya. Nah, dan juga dalam suatu kita menghasilkan gerak ada beberapa faktor lingkungan yang faktor lingkungan itu merupakan pengaruh pada diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.